ini saya memberikan contoh penelitian terkait dengan apresiasi karya fiksinya LPST-nya Agar Camus, kemudian Pest and Cholera, ini dari jurnal-jurnal internasional yang sudah membahas tentang representasi karya fiksi untuk melawan wabah. Kemudian paragraf selanjutnya adalah posisi sastra wabah yang dibutuhkan ketika menyerang masyarakat di suatu wilayah. Jadi ini saya memaparkan fenomena yang ditulis dari sastra di luar negeri terkait dengan wabah, mulai dari Oedipus Rex, kemudian sampai yang terbaru, sampai The Old Drift ini. Di situ ada karya-karya sastra wabah yang kanon seperti Lepeste, Albert Camus, dan juga ini Love in the Time of Cholera, karya Gabriel Garcia Marquez atau Gabu. Setelah bentuk-bentuk karya sastra wabah di luar negeri, saya melihat fenomena sastra wabah yang ada di Indonesia. Mulai dari Cerita Raya Calon Arang, Dongkre, Ande-Ande Lumut, dan juga sampai ini wabah karya Pranoto dan Andrean Putra. Kemudian setelah saya melihat karya sastra di luar negeri dan di Indonesia, saya mulai mengerucut pada genre yang akan saya kaji dalam artikel ini, yaitu adalah genre fiksi mini. Saya melihat fiksi mini, pengertian fiksi mini ini mulai dari Guimares sampai yang terbaru. Itu. Nah, ini penyebutan fiksi mini, arti fiksi mini saya jajarkan seperti ini. Nah, kemudian ada elemen fiksi mini, ini juga dari jurnal-jurnal yang saya rujuk. Setelah itu jumlah kata pada fiksi mini, jadi paragraf selanjutnya adalah karakter fiksi mini. Setelah karakter definisi dan karakter fiksi mini, paragraf selanjutnya pada pendahuluan ini, saya fokus pada pada fiksi mini di Indonesia. Ini penelitian tentang fiksi mini di Indonesia yang sudah dilakukan ini oleh Rokib dan Miatmi. Kemudian saya fokus lebih mengerucut lagi pada fiksi mini yang bernama Cerpen 3 Paragraf, yang memang menjadi objek kajian penelitian saya. Nah, ini saya juga mengkaitkan dengan penelitian terdahulu tentang Cerpen 3 Paragraf. Lalu saya kaitkan juga dengan fenomena fiksi mini lagi di Indonesia, saya kaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan fiksi mini. Nah, ini kondisi penulis-penulis fiksi mini. Nah, kemudian saya kaitkan dengan kondisi kampung pentigraf Indonesia. Nah, kemudian barulah saya masuk pada karya antologi fiksi mini yang saya kaji, yaitu fiksi mini bertema Corona. Ini saya tuliskan pada paragraf ini, siapa saja yang menulis, ada berapa jumlahnya. Itu kemudian, nah ini ditulis kapan, saat kondisi Indonesia bagaimana proses ini ditulis, itu fenomena pembuatannya saya tuliskan di paragraf ini. Kemudian saya masuk ke perspektif budaya bahwa corona menimbulkan dampak yang heterogen pada setiap negara. Itu. Jadi saya ingin mengajak pembaca bahwa fiksi mini yang sudah ditulis tadi, fenomena fiksi mini yang ditulis tadi ternyata mampu membuat kita mengetahui perspektif budaya di Indonesia melalui reaksi masyarakat yang tercermin dalam bahasa masyarakat. Itu. Kemudian ini saya sudah masuk ke rencana objek yang saya kaji adalah fiksi mini berjudul 1/1 milimeter dari Corona. Kemudian paragraf selanjutnya adalah nanti yang saya lihat adalah simbolnya, karena simbolnya dalam fiksi mini karena bahasanya tercermin dalam simbol tersebut. Itulah pengertian simbol. Saya taruh di sini, saya letakkan di sini. Nah, ini sama halnya dengan yang lain, 1/1 milimeter dari Corona juga memiliki simbol. Itu. Nah, untuk menganalisis simbol tersebut, simbol yang sering muncul, kata-kata yang sering muncul, saya mencoba menganalisis menggunakan pengaruh bahasa, pikiran, dan budaya. Jadi simbol
merupakan bahasa yang direpresentasikan berulang kali. Ini nanti saya kaitkan dengan hipotesis Sapir-Whorf, bahasa, pikiran, dan budaya, sehingga kajian teori saya adalah kajian teori mengenai hipotesis Sapir-Whorf. Itulah. Berkaitan dengan itu, saya sebelum masuk ke Sapir-Whorf, saya mengaitkan bahwa, kan ini bahasa, pikiran, dan budaya. Saya melihat kajian-kajian terkait bahasa yang erat kaitannya dengan pikiran. Jadi sebelum Edward Sapir dan Benjamin Whorf ini, kira-kira siapa saja yang mengatakan bahasa kaitannya erat dengan pikiran itu. Nah ini. Kemudian siapa saja yang mengatakan bahasa berkaitan dengan budaya itu. Kemudian masuklah saya pada hipotesis Sapir-Whorf. Kemudian hipotesis Sapir-Whorf dipengaruhi oleh siapa saja? Nah ini dipengaruhi oleh Johann Herder. Nah ini kemudian ternyata mengaruhi William van Humboldt. Kemudian Humboldt ini mempengaruhi Boas dan juga Edward Sapir dan Benjamin Whorf. Itu. Kemudian ini masuk pada penelitian Edward Sapir. Jadi masuk pada Sapir. Kemudian di paragraf selanjutnya tetap tentang penelitian Sapir yang mengatakan kedekatan hubungan antara bahasa dan budaya itu. Nah, kemudian, ini masih menurut Edward Sapir terus. Jadi pendapat Sapir saya ulas betul di sini. Saya yakinkan pada pembaca bahwa bahasa berkaitan dengan budaya. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yaitu Benjamin Whorf yang berpikir lebih radikal daripada Sapir, yang lebih melegitimasi atau menekankan pemikiran Sapir terkait dengan bahasa, pemikiran dan budaya, pikiran dan budaya itu. Nah ini di paragraf selanjutnya saya juga tetap meresonansi terus pendapatnya Whorf. Ini Whorf melakukan pada penelitiannya di mana ini. Kemudian di paragraf selanjutnya saya mengaitkanlah baru pendapat Edward Sapir dan muridnya Whorf tadi menghasilkan hipotesis Sapir-Whorf ya, yang intinya ini seperti ini, membongkar realitas kultural dengan cara yang berbeda. Gitu. Kemudian konsep hipotesis Sapir-Whorf berkaitan dengan lang dan parul, itulah yang diteliti di sini adalah langnya ya. Jadi terdapat bahasanya itu, bahasa tentang terkait dengan bahasanya yang dituliskan, karena memang yang saya teliti objeknya adalah yang tertulis itu. Kemudian istilah-istilah dalam hipotesis Sapir-Whorf juga saya bahas di sini. Itu. Nah, kemudian ini di paragraf terakhir di kajian teori adalah tulisan termasuk karya sastra merupakan representasi dari ide manusia. Sekali lagi saya meyakinkan pembaca bahwa hipotesis Sapir-Whorf ini cocok untuk saya gunakan dalam menganalisis rencana objek yang saya analisis seperti itu. Karena saya ingin melihat budaya Indonesia melalui kosakata diksi yang ditulis oleh para penulis fiksi seperjuta milimeter dari corona. Itu yang saya sampaikan secara singkat. Mohon masukan dari teman-teman dan Prof. Darni untuk menyempurnakan tulisan saya ini. Terima kasih Prof. Darni, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Ardi. Saya beri kesempatan teman-teman dulu untuk memberikan komentar dan pertanyaan. Silakan. Ini saya tutup share screen atau tetap seperti ini, nggih, Prof? Boleh ditutup. Nggih, baik. Silakan teman-teman. Baik, Mas Ardi, mohon izin Prof. Darni. Saya tidak bertanya ya, tapi berkomentar saja apa yang tadi disampaikan Mas Ardi, dan juga sekilas saya membaca tulisan-tulisannya. Saya menemukan ada beberapa pola penulisannya itu ada loncatan-loncatan tiap paragraf. Jadi mungkin karena terlalu luasnya apa yang disampaikan Mas Ardi sehingga kadang terselip antar paragraf satu dengan paragraf yang lainnya.
Jadi pada teknik penulisan itu yang mungkin Mas Ardi perlu mencermati ulang, mungkin barangkali karena memang belum diedit berkali-kali begitu ya Mas Ardi. Jadi sepertinya itu saja yang saran saya, dan tentunya ketika pada titik itu berkaitan dengan komentar saya yang pertama, jadi perlu diberi spesifikasi kira-kira mau apa yang bidikan yang paling benar-benar ingin dikaji secara mendalam. Jadi itu yang diperdalam data-datanya. Karena kalau saya melihat data-data dari Mas Ardi di bagian pendahuluan itu, jadi itu mengembang. Ya, jadi ada beberapa referensi gitu ya, macam-macamnya seperti apa, terus pergerakannya seperti apa. Jadi mungkin bisa saja kalau saran saya itu banyak tapi mengerucut satu kesatuan. Jadi mungkin seperti itu. Datanya Mas Ardi sangat banyak sekali, tetapi terkadang satu ke arah kiri, kemudian satunya ke arah kanan, kemudian maju lagi, tambah satu kiri, tambah satu kanan, jadi semacam itu yang saya dapatkan dari gambaran dari tulisannya Mas Ardi. Mungkin itu saja yang bisa saya beri komentar. Saya tidak mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Ahmad Fatoni. Nanti akan saya benahi lagi terkait dengan masukan-masukan dari Pak Ahmad Fatoni ini. Silahkan yang lain. Mohon izin Mas, Prof, dan teman-teman sekalian, melihat pemaparan dari Mas Ardi terkait dengan kerangka teori, tadi kan pembahasannya tentang stabil world gitu, kira-kira dari teori itu nanti kekhasan atau apa ya, ilmu yang ada di stabil world nanti yang digunakan untuk membedah dalam fiksi mini nanti, kira-kira apakah sudah mewakili dalam ciri teori yang mau diulas oleh Mas Ardi itu sendiri begitu. Apakah poin-poin yang ada di itu kan kayak semacam penggabungan antara tadi dikatakan ada bahasa, kemudian ada budaya dan lain sebagainya, itu apakah sudah terkupas antara teori yang sudah mau dikaji itu, Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Angin Sumandana. Saya mohon izin menanggapi terkait dengan hipotesis stabil world ini. Jadi memang saya gunakan hipotesis ini untuk melihat keterkaitan antara bahasa, pikiran, dan juga budaya. Ya, saya tidak menggabungkan banyak teori, tetapi saya nanti akan melihat kata-kata yang sering muncul, yang sering direpresentasikan dalam buku tersebut, karena memang penulisnya beragam. Kata-kata yang sering direpresentasikan itu saya kaitkan dengan nilai-nilai budaya di Indonesia. Saya kaitkan dengan pola pikir masyarakat Indonesia dan juga nilai-nilai budaya di Indonesia, sehingga nanti terbentuklah sebuah pola bahwa ternyata saat corona itu para penulis fiksi mini itu merepresentasikan ini loh kata yang sering muncul, dan ini akan saya kaitkan dengan kondisi budaya di Indonesia. Sejauh ini ketika saya mencoba mengklasifikasi pelan-pelan ya, sambil saya coba lihat-lihat seperti itu, sambil saya kumpulkan data, kata yang sering muncul itu adalah kata rumah, anak, ibu, orang tua lah. Berarti ada representasi rumah, ada kata rumah ini nanti akan saya kaitkan dengan oh ternyata masyarakat Indonesia ketika bencana wabah ini muncul, mereka ada kerinduan terhadap rumah lah. Ini rumah ini dalam budaya Jawa seperti apa, kemudian rumah dalam budaya-budaya di Indonesia ini punya makna seperti apa, itu nanti gambaran hasil penelitian saya Pak Ingin Tuandana. Sehingga saya cukup menggunakan satu teori, yaitu hipotesis stabil world. Bahasa dilihat dari jumlah kata yang sering muncul, kemudian pikiran dan budayanya nanti akan saya kaitkan di pembahasan, tetap saya kaitkan, saya masukkan dengan rumah menurut budaya Indonesia, nilai budaya Jawa ini, rumah menurut yang lain ini seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas.
Sama-sama, Pak. Silakan, masih ada. Pak Nardiansa, nggak ada? Baik, mohon izin bertanya kepada Mas Ardi sebagai penyaji. Untuk yang di bagian pertanyaan saya adalah pada bagian kajian teori, Mas. Di situ dituliskan bahasa pengantarnya, kemudian hipotesis Sapir-Whorf. Kalau kita membaca artikel yang dari yang sudah dipresentasikan, yang download juga mungkin oleh saya dan teman-teman, kalau melihat model artikel yang dari luar itu kan mereka menuliskan kayak ada sub-subnya, misalnya pada theoretical framework. Biasanya kan di situ ada contoh, kalau di sini ada mungkin hipotesis Sapir-Whorf, kemudian apakah Mas Ardi juga tidak memasukkan tentang fiksi mini itu sendiri di dalam theoretical framework atau dalam kajian teori dalam artikel Mas Ardi? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nardiansa. Saya rasa itu tadi merupakan masukan ya Mas Nardiansa, karena saya baru menyadari ketika Mas Nardiansa memberikan masukan pada saya bahwa ternyata perlu sub-subnya. Nah, nanti mungkin bisa saya sub-subkan terkait dengan hipotesis Sapir-Whorf ini, mungkin dari yang Edward Sapir bagaimana, Whorf bagaimana, kemudian masuklah baru masuk pada hipotesis Sapir-Whorf, seperti itu Mas Nardiansa. Baik, Mas. Oke. Sementara sudah atau ada yang lain lagi? Sudah ya? Baiklah, Pak Ardi, terima kasih. Nah, ini kalau ditampilkan dari yang awal saya kira pas ya, karena ini kan revisi ya Pak Ardi ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana ini revisi Bapak gitu ya. Saya kira secara teknis ada plus minusnya Pak Ardi. Plusnya yaitu Pak Ardi sudah saya kira pendahuluan Bapak itu sudah mengerucut gitu ya. Dari sudah runtut ya apa yang dikemukakan begitu. Apa yang dikemukakan dulu ya, ini tekniknya sudah mengerucut. Tetapi mungkin minusnya teknis penulisannya ya Pak ya, mungkin tadi sudah disebutkan Pak Tony ya. Mungkin ini perlu diperhatikan lagi ya Bapak Ibu, tidak Pak Ardi saja. Penulisan nama itu tidak perlu lengkap ya Bapak Ibu ya, tidak perlu lengkap. Apalagi kalau nanti menggunakan sistem apa, daftar pustakanya itu pakai sistem apa. Jadi nama belakangnya saja yang perlu Bapak cantumkan di situ, atau nama yang nanti itu akan dicantumkan di daftar pustaka untuk huruf awalnya apa. Itu penting untuk apa ya. Demikian juga meskipun menggunakan IEEE ya, sistem penomoran itu hendaknya untuk penulisan nama ya yang Bapak citasi itu tidak perlu lengkap ya, semua tidak perlu lengkap ya, seperti itu. Kemudian juga tahun ya, tahun saya lihat tadi sudah konsisten ya, tidak ada halaman ya, mungkin tahun saja ya, tahun saja. Kemudian yang untuk novel-novel yang di dalam kurung itu tidak perlu ditulis tahun gitu ya. Jadi hilangi saja, ditulis tahunnya dihilangi saja. Tuliskan tahunnya saja. Seperti itu teknis. Ini penting untuk kita ya Bapak Ibu. Meskipun ini hal yang remeh, seperti itu akan merepresentasikan kita itu bisa menulis apa tidak. Gitu nggih Bapak Ibu.
ini tolong untuk diperhatikan, apalagi kita ini orang bahasa. Mohon maaf, ini mungkin saya mengingatkan saja. Kemudian teknis lagi Pak Ardi, volume atau jumlah halaman terlalu banyak Pak Ardi. Kalau kita lihat ini sudah 15 Pak Ardi, nanti belum pembahasannya. Kalau tidak salah pembahasan itu harus lebih banyak daripada porsi pendahuluan dan teori. Itu nggih. Jadi nggak apa-apa, nanti silakan di skip ya yang sekiranya mungkin daftar novel itu tidak perlulah. Penjenengan kemukakan saja dari daftar itu apa sih? Oh, pengarang ini produktif. Itu sudah bisa ini karena ini kan di artikel ya, tidak. Nanti kalau di disertasi silahkan untuk dibeberkan secara lengkap gitu ya Pak Ardi ya. Mungkin di skip yang kemungkinan bisa memperbanyak halaman ya. Jadi mungkin kemarin yang saya berikan persentase itu tolong diperhatikan ya, biar nanti jumlah halaman kita itu tidak melebihi 30 halaman gitu ya. Kemudian persoalan teori ya, teori tadi Pak Ardi teorinya kalau tidak salah itu lebih banyak menekankan pada bahasa. Ya, padahal kajian kita ini sastra. Memang di akhir alinea pendahuluan disebutkan bahwa meskipun berbentuk fiksi itu prosa ya Pak Ardi, tetapi memang karena pendeknya, bentuknya yang mini itu sehingga banyak perlambangan yang perlu digali, begitu ya. Oke, itu mengarahkan kita pada penggalian atau analisis bahasa. Tetapi tolong ya, teori tentang sastra dan kaitannya dengan budaya itu lebih ditekankan karena kajian kita ini adalah kajian sastra. Karena di teori tadi Pak Ardi lebih banyak mengemukakan tentang bahasa. Begitu ya Pak Ardi ya. Itu mungkin. Kemudian yang kedua Pak Ardi, saya belum menemukan teori ya. Teori tadi kan masih hipotesis, konsep ya. Temukan teori yang sebenarnya Bapak gunakan untuk mengaji ini apa. Tadi sudah Pak Ardi kemukakan bahwa tadi ada budaya ya, budaya. Nah, kita juga harus melihat budaya yang nanti dibicarakan di dalam karya sastra itu sebagian besar budaya apa? Atau memang budaya itu Indonesia secara global gitu ya. Memang apa ya, sejak tahun 1945 budaya Jawa itu mendominasi sastra Jawa, bahkan dapat dikatakan Jawanisasi dalam sastra Indonesia, karena sebelum 45 sastra Indonesia itu diwarnai dengan Sumatera Barat gitu ya, dengan Sanusi Pane dan rekan-rekannya. Kemudian muncullah di dekade setelah itu adalah Umar Khayyam ya. Umar Khayyam dengan Jawanya yang begitu kental dan disertai Ahmad Tohari dan sebagainya ya. Dan mungkin sekarang peta budaya. Nah, ini harus Pak Ardi singgung juga ya di pendahuluan atau apa itu, karena kajian Pak Ardi ini tidak kajian tekstual ya Pak Ardi ya. Tetapi apalagi semiotik itu kajian yang berlatar pada budaya, apalagi di dalam judulnya itu perspektif budaya ya. Jadi mungkin teori budayanya siapa ya, karena itu perspektif budaya ya. Jangan teori bahasanya saja. Saya kira teori budaya penting juga untuk dijadikan sebuah landasan, karena teorinya Bapak, judulnya Bapak itu adalah perspektif budaya. Mungkin itu yang penting di dalam artikel Pak Ardi. Tidak apa-apa Pak Ardi, ini kita semua berproses ya, tidak masalah ya. Mungkin masukan-masukan dari teman-teman dan saya ini bisa menjadi bahan revisi dari artikelnya Pak Ardi. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Terima kasih Prof. Darni. Permisi Prof. Darni, saya izin bertanya. Berarti ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berarti
judul-judul novel tadi tidak anu ya Prof Darni ya, judul-judul sastrawaba tadi tidak terlalu penting ya dalam Ya, karena ini hanya sebuah artikel Pak Ardi, beda dengan sebuah disertasi. Tidak apa-apa disebutkan secara global aja bagaimana sih ini. Itu ya. Kemudian yang kedua terkait teori budaya, sebenarnya saya juga bingung Prof Darni. Yeah. Ini budaya yang saya gunakan dalam landasan teori ini, apakah saya mengkaji cultural studies, teori budaya-budaya dari luar, untuk saya masukkan ke landasan teori, atau langsung teori budaya terkait dengan teori budaya Kuncoroningrat, seperti itu yang dari Indonesia, seperti itu. Iya. Begini, kalau yang Kuncoroningrat dan lain-lain nanti bisa insert atau dimasukkan di pembahasan, karena itu kaitannya dengan budaya apa ya. Mungkin teori budaya yang culture study itu boleh yang dari barat ya, tidak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Prof Darni. Saya sama-sama. sudah pencerahan kalau begini. Terima kasih. Sama-sama Pak Ardi. Oke, teman-teman, satu lagi enggak apa-apa ya, Pak Patoni. Monggo silahkan Pak Patoni. Baik, Prof. Oke, mohon izin untuk mempresentasikan calon artikel saya dan juga mungkin saya sembari presentasi, sembari nanti juga merasakan bimbingan begitu ya, karena saya belum bimbingan secara langsung kepada Prof Darni terkait disertasi saya. Jadi karena saya masih mengumpulkan bahan-bahan dan lain sebagainya, saya masih belum berani untuk koordinasi dan bimbingan kepada Prof Darni dan Mbak Anas. Kebetulan di perkuliahan ini panjenengan pengampunya, jadi saya rasa ini sebagai bentuk bimbingan juga yang nanti harus saya lengkapi sebelum bertemu secara langsung. Jadi dari perbaikan yang kesekian, akhirnya saya menuliskan citra diri tokoh agama dalam puisi-puisi Bin Nur Rahmat. Jadi citra diri ini yang berusaha untuk saya gali dan tentunya nanti akan bisa berubah dan berkembang sesuai dengan dapatnya referensi dan juga pengetahuan-pengetahuan seiringnya penulisan artikel. Jadi untuk pembuka, di sini saya karena di sini saya mengawali dengan citra diri, saya berusaha membuka paragraf pertama dengan berbicara tentang posisi tokoh agama atau ulama. Saya beri buka kurung, saya tidak menyebut ulama secara menyeluruh dalam artikel seperti yang disarankan Pak Anas, karena mungkin secara internasional ulama tidak begitu dipahami mungkin ya, sehingga saya menggunakan tokoh agama atau pemuka agama mungkin seperti itu. Jadi bagaimana posisinya itu saya buka di paragraf yang pertama, kemudian di paragraf yang kedua, bagaimana posisi pemuka agama ini di luar Indonesia. Jadi saya berusaha untuk masuk ke sana, ternyata memang saya mendapatkan beberapa literatur, tokoh-tokoh agama ini juga menjadi pusat untuk riset dan pemikiran-pemikirannya dikaji untuk mendapatkan perspektif-perspektif agama. Tidak hanya di barat, bahkan di wilayah Korea, di wilayah Jepang juga terdapat hal itu, sehingga mungkin ini lebih menyeluruh ya. Kemudian dari yang paragraf selanjutnya, ini saya berusaha menyampaikan terkait bagaimana pandangan-pandangan seorang ulama itu bisa dinikmati atau bisa merata atau bisa diterima oleh masyarakat luas di beberapa bidang seperti di psikologi, politik, komunikasi, dan juga sastra. Jadi saya memberi pengantar itu di paragraf yang ketiga. Kemudian saya baru masuk ke wilayah risetnya di akhir paragraf. Jadi terkait dengan citra diri ya, secara umum ini masuk kepada riset bidang apa saja, semacam itu. Kemudian baru citra diri ini di bidang kesusastraan. Ini apakah sudah banyak yang dikaji, dan ternyata saya belum menemukannya, itu masih fokus pada tokoh utama seperti itu.
pola yang digunakan di dalam penelitian yang ada di Indonesia. Saya belum, untuk citra diri sendiri, saya belum menambahkan terkait kajian-kajian sastra secara internasional, baru di nasional. Dan tentunya nanti ketika saya sudah mendapatkan itu akan saya lengkapi di daerah sini, di wilayah paragraf yang ini. Kemudian masuk kepada citra diri di bidang yang lain, artinya di sini ternyata ada pola yang besar sekali terjadi di masyarakat kita, yakni figur dari artis ya, atau public figure, di mana public figure ini mampu memengaruhi sektor yang lebih luas dari masyarakat kita, yang saat ini mungkin public figure yang benar-benar menguasai pemuda dan pemudi di tanah air ini adalah dari Korea ya, yang masuk dalam drama Korea. Bahkan iklan-iklan di Indonesia kini sudah mulai masuk di drama-drama Korea. Jadi industri-industri di tanah air sudah mulai memasang iklan di drama Korea. Jadi semacam itu, sehingga pola-pola yang semacam ini tentunya perlu diikuti. Jadi pergerakan dari analisis saya nanti rencananya menuju ke arah sana, bagaimana riset ini bisa meluas, bisa dinikmati secara luas, sehingga nanti bisa setidaknya mengimbangi pola yang dilakukan oleh public figure ini. Jadi semacam itu. Kemudian untuk karena masih belum selesai seutuhnya, saya baru untuk kajian teorinya saya baru masuk ke wilayah citra diri, dan ini masih juga belum lengkap sampai selesai. Jadi saya memasukkan di mana teori citra diri itu, dan saya dapatkan buku lama untuk citra dirinya, yakni yang diterbitkan oleh Depak tahun 1993, di mana fokus dari buku itu membicarakan tentang poin ini, dan ini seringkali dikutip di dalam riset-riset untuk nasional. Saya belum mencari untuk riset-riset yang internasional, di mana fokus untuk yang dari buku disusun oleh Alwi dan kawan-kawan itu ada banyak sekali timnya. Di buku itu, ini yang pertama hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan manusia lain, dan hubungan dengan diri sendiri. Tentunya sebagai teori utama mungkin saya menggunakan ini, yang nanti akan saya tambahi dengan pemikiran-pemikiran dari penulis-penulis luar, dan nanti akan saya kombinasikan di sini. Setidaknya saya menggunakan ini hanya untuk kerangka awalnya, jadi belum selengkap yang dilakukan oleh Mas Ardi. Setidaknya saya ingin memberikan progres saya di artikel ini, sehingga saya memberanikan diri untuk mengirim artikel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon masukan dari rekan-rekan semua dan juga dari Prof. Darni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin memberikan masukan Pak Tony terkait dengan citra diri. Kalau masukan dari saya, tapi nanti mohon Pak Tony pertimbangan kembali apakah tepat atau belum. Maksud saya terkait dengan citra diri tokoh ulama ini, mungkin ketika ini menjadi topik disertasi, maka citra diri ini memang harus citra diri yang maksud saya lengkap. Tapi ketika mengerucut pada artikel, alangkah baiknya mungkin salah satu citra saja yang direpresentasikan oleh tokoh ulama tersebut. Misalnya tadi hiperrealitasnya atau maskulinitasnya, hipermaskulinnya, atau hal-hal yang lain yang memang fokus untuk dikaji dalam tokoh ulama tersebut. Kemudian yang kedua, tokoh pemimpin agama ini karena memang fokusnya pada ulama, dalam judul apakah tidak direpresentasikan, misalnya langsung saja menyebutkan tokoh pemimpin agama Islam seperti itu, atau tokoh Islam seperti itu di Indonesia, meskipun mungkin tidak menyebut ulama karena pertimbangan yang Pak Tony lakukan tadi, tetapi sudah jelas mengerucut pada agama yang mana seperti itu. Itu dua masukan dari saya Pak Tony. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ardi. Nampaknya nanti akan memperuncing. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain yang bisa menambahkan atau ada pertanyaan. Iya, mohon izin Pak Fatoni.
saya mencoba melihat dari judul yang disampaikan oleh Pak Fatoni, karena memang kebetulan saya juga mengingat masukan yang saya terima pada pertemuan kemarin terkait dengan judul, karena memang tujuan awal kita adalah nanti untuk dipublikasikan pada jurnal internasional. Nah, terkait dengan fokus penelitian itu juga memang harus sudah lebih mengarah kepada yang bersifat internasional. Misalnya, kalau saya mencoba melihat judul dari Pak Fatoni ini, Puisi-puisi Binhar Nur Rohman, yang tadi saya coba mencari di internet bahwa ternyata adalah tokoh ulama Indonesia ya, Pak Fatoni begitu ya. Nah, ini juga nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk nantinya ketika harus dipublikasikan dalam artikel. Kemudian saya masih mengingat juga untuk masukan saya, ini masukan saya pada pertemuan yang lalu, bahwa memang kalau judul kita hanya lebih fokus kepada atau lebih meruncing kepada hal-hal yang berbau lokal atau berbau nasional, maka mungkin saran saya saja apakah bisa ditambah, karena tadi saya lihat teori yang dipakai untuk mengupas citra diri itu adalah dari Alwi, jadi mungkin bisa yang lebih diutamakan itu adalah teori-teori dari luar, dari bukan berasal dari para linguistik atau sejarawan di Indonesia. Jadi mungkin lebih difokuskan pada teori-teori asing yang bisa memperkuat penelitian atau publikasi dari Pak Fatoni untuk ke jurnal internasional. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak Fatoni. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa untuk saran-sarannya. Tentunya memang betul ya, karena saya masih keterbatasan bahasa, sehingga untuk membaca literatur yang berbahasa Inggris saya butuh waktu. Saya sudah mengumpulkan beberapa literatur, tapi yang saya gunakan masih Indonesia karena proses pemahaman mungkin lebih cepat untuk pemahaman dasar. Begitu, Mas. Terima kasih pertimbangannya Bu Elsa. Mungkin Mas Adi ya sepertinya ingin memberi masukan. Silakan Mas Adi. Ya, baik. Terima kasih Mas Fatoni. Jadi membaca rancangan artikel yang akan ditulis oleh Mas Fatoni tadi terkait citra diri, ya memang mungkin menyimak juga masukan dari Mas Art, dari Bu Elsa, terkait juga memang mempertimbangkan tulisan kita untuk ada sense of internasional, karena memang tuntutannya adalah nanti dipublikasikan di jurnal ataupun dalam prosedur. Mungkin kalau dari saya advice, mungkin saran saja, mungkin Mas Fatoni tadi terkait untuk citra diri sebenarnya bisa kita juga kaitkan dengan pembahasan secara global, karena kalau menurut saya itu bisa juga mengambil, kalau untuk teorinya sendiri untuk citra diri itu self image, sebenarnya ada kaitannya self image itu juga dengan psychology teori dari psikologi, kemudian nanti dikaitkan dengan bagaimana sih self image itu dalam literature, di dalam sastra itu sendiri. Kalau membaca sekilas, saya juga tadi sedikit mencari teori tentang self image itu memang dia lebih cenderung bagaimana berpendapat, melihat baik buruknya seseorang, kemudian termasuk juga atau tadi di referensi yang saya dapatkan adalah kayak kita perceive, bisa menerima, melihat sudut pandang perspektif, menilai orang tersebut misalnya dia berkarakter baik atau buruk, cantik atau jelek. Nah, itu hubungannya dengan self image teori tadi, yang sebenarnya dari ranah psikologi itu bisa ditarik ke ranah literatur atau sastra seperti itu. Terima kasih Mas Adi. Mungkin Pak Engin ada pertanyaan atau masukan? Jika tidak ada, saya kembalikan ke Prof. Darni. Secara cukup Pak Fatoni. Oke, terima kasih Pak Engin.
Itu Prof. Darni saran dan masukan dan juga Oke. dari teman-teman sudah, saya mohon dari Prof. Darni. Ya, terima kasih Pak Fatoni. Saya kira judul Bapak ini sudah lebih bagus ya dari yang kemarin. Sudah berproses dengan bagus ini. Ya, jadi kalau tadi Pak Ardi menyarankan langsung tokoh citra diri tokoh Islam, mungkin itu terlalu untuk judul mungkin lebih baik citra diri tokoh agama dalam puisi Binhat Nur Rahmat. Jadi ini penulisannya juga ya Pak Fatoni mungkin dalamnya pakai huruf kecil ya. Kemudian puisinya tidak perlu diulang. Ya. Dalam puisi Binhat Nur Rahman itu mungkin kata puisi itu sendiri nanti sudah berarti jamak apabila itu seorang pengarang yang dijelaskan memiliki banyak puisi. Gitu ya. Jadi tidak usah puisi-puisi. Itu judulnya. Kemudian bagaimana Islam itu diletakkan? Memang belum kelihatan Pak Fatoni ya. Di dalam pendahuluan juga belum kelihatan. Coba mungkin Pak Fatoni kalau kita menangkap itu sebenarnya agama apa ini yang dibicarakan Pak Fatoni gitu ya. Belum jelas ya. Tidak apa-apa nanti dijelaskan saja bahwa tokoh agama yang kita maksudkan adalah tokoh Islam. Kemudian juga citra-citra, mungkin Pak Fatoni bisa memberikan contoh citra-citra tokoh agama di Indonesia, siapa yang Pak Fatoni contohkan gitu ya, yang memiliki karismatis dan cenderung ditauladani di Indonesia. Itu bisa dicontohkan ya Pak Fatoni. Saya kira artikel-artikel baik populer bisa digunakan di sini ataupun artikel jurnal bisa digunakan di sini untuk referensi tokoh yang Bapak sampaikan. Jangan sampai yang Bapak sampaikan itu bersifat individu itu ya. Pendapat saya tokoh ini bagus enggak. Kalau bisa itu berdasarkan sebuah ulasan ataupun tulisan ilmiah. Itu ya Pak Fatoni ya. Itu mungkin di pendahuluan yang belum menukik ya, belum kena ya, tokoh Islamnya itu belum kena seperti itu. Jadi gitu ya Pak Ardi. Jadi Islamnya nanti kita ini kan di pendahuluannya saja. Kalau mungkin judul itu mungkin kurang menarik kalau langsung kita ini kan fokuskan di Islam ya. Kemudian yang di teori memang Pak Fatoni ini belum kelihatan, belum siap ya Pak Fatoni, tidak apa-apa. Nanti kita sambil proses. Saya kira teori babonnya ini belum ada ya. Ini baru konsep citra dirinya ya. Jadi teori babonnya apa? Jangan lupa, nanti lupa tidak diberi teori babonnya. Ya ini yang ini ya. Kalau Pak Ardi tadi culture studies ya, itu harus tuh ada di situ. Dan kalau Pak Fatoni apa? Semiotik ya, harus pakai teori semiotiknya dan juga dicantolkan di pendahuluannya. Ya, di pendahuluannya bahwa ini sesuai dengan komitmen kita di awal ya Pak Fatoni ya. Bahwa ini masalah perlambangan itu menonjol di dalam citra diri ini karena ini juga puisi ya, jadi semiotik bisa masuk di situ. Gitu ya Pak Fatoni ya, kurang ini teori ininya justru belum ada. Dan mengenai saran-saran tadi citra diri memang betul Bapak bisa ambil dari artikel-artikel ya Pak Fatoni ya. Saya kira di Indonesia ini sudah banyak UIN yang punya jurnal Scopus. Justru UIN yang punya banyak jurnal Scopus ya. UIN Sunan Ampel itu aja 2 loh ya jurnal Scopusnya ya. Indonesia belum punya. Gitu ya. Jadi artikel-artikel Islam banyak Pak Fatoni. Silahkan search dulu jurnal Scopusnya UIN Sunan Ampel itu apa. Langsung ketik di scopus.com nanti Bapak akan cari apa. Akan lebih ini ya. Wali Songo juga punya ya Pak Fatoni ya. Saya kira beberapa UIN itu sudah punya. Nah, itu mungkin dan juga bisa Bapak ambil dari jurnal-jurnal internasional ya. Memang untuk jurnal Islam ini tidak banyak. Oleh karena itu kita mungkin karena itu juga kita lebih mudah mencarinya ya. Tidak terlalu sulit maksud saya ya Pak Fatoni ya. Memang artikel-artikelnya masih kurang ya Pak Fatoni, silahkan ditambah lagi nanti ya. Juga tinjauan citra diri tadi
kalau Bapak hubungkan dengan itu, berarti di latar belakangnya itu Bapak sudah harus cantolkan ya. Itu terpisah yang citra diri Bapak maksudkan hubungan dengan alam, hubungan ini itu di pendahuluan tidak ada Pak Fatoni. Ya itu yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang akan kita bahas itu sudah nyantol di pendahuluan. Artinya permasalahan itu sudah tampak di situ. Seperti itu ya. Nggak apa-apa Pak Fatoni, ini memang masih 3 halaman saja ya Pak Fatoni. Silahkan untuk dikembangkan gitu ya. Semangat, pokoknya semangat gitu ya. Mohon izin bertanya, Prof. Monggo. Jadi untuk di teori nanti perlu memasukkan untuk teori babon sastranya jadi selain Iya Pak. Karena ini kan memang penelitian sastra, jangan hanya kita menggunakan konsep saja untuk menganalisis ini gitu ya. Sekali lagi Prof, apakah misalnya mengonstruksi beberapa teori kalau di jurnal itu diperkenankan atau itu menjadi hal yang lumrah, Prof? Boleh, untuk mendukung boleh Pak, boleh. Berarti kan kita sitasi kedua ya. Kalau ambil dari jurnal berarti kan jurnal itu sudah membaca teori pertama, kita mengambil dari teori yang mereka gunakan. Itu sebagai pendukung boleh Pak, sebagai pendukung. Saya sarankan jangan yang utama ya, sebagai pendukung boleh. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Tentang Pak Fatoni ini saya kira sudah bagus ya, sudah jelas ya. Nanti silahkan masukan-masukan dari teman-teman juga dicatat Pak Fatoni, bisa jadi bahan masukan dari artikel Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, alhamdulillah saya juga ada offline nanti sebentar lagi. Jadi mungkin kita tidak harus menghabiskan waktu selama 2 jam. Mungkin Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya, Pak Anas dan Bu Heni. Secara chat boleh kok, Bapak Ibu, boleh. Saya akan mencoba menjawab meskipun di tengah-tengah kesibukan kita ya. Saya usahakan selalu menjawab pertanyaan siapapun ya. Mahasiswa S1 pun ya semua berhak mendapatkan diskusi dari dosennya. Itu ya, Bapak Ibu. Atau barangkali ada yang mau didiskusikan dulu? Jadi mungkin progres untuk minggu depan masih melanjutkan ini ya. Yang 3, mungkin 3 bisa maju sekalian, enggak apa-apa untuk mendapatkan masukan, nanti baru diperhalus. Nah, memang pendahuluan dan teori itu bagian yang sangat penting di dalam artikel Bapak Ibu. Kalau sudah pas gitu, analisisnya itu gampang gitu ya, bisa diselesaikan dalam 2-3 hari. Yang penting itu yang pendahuluan dan teorinya ini harus matang dulu, dicari dulu ya. Atau menurut Pak Anas itu kulaannya itu ya, yang jauh-jauh dan yang banyak keranjangnya ya. Tidak apa-apa, nanti berproses. Minggu depan masih ada lagi Pak Fatoni yang sudah bisa berproses dengan Pak Ardi, dan juga yang lain barangkali saya yakin sudah ada ini ya draft, nanti dihaluskan lagi ya untuk minggu depan. Itu ya Bapak Ibu. Bagaimana, ada lagi Bapak Ibu? Pas? Ya, Pak Angkin. Jadi yang penting untuk artikel ini ada irisan dengan disertasi begitu Bu ya ke depannya. Oh iya, ya tentunya artikelnya Pak Fatoni ini irisan saja, nggak mungkin itu judul ininya ya, irisannya saja enggak apa-apa ya. Seandainya itu judulnya Bapak, analisis Bapak itu tidak harus semuanya, mungkin satu masalah saja gitu ya, yang sekiranya menarik gitu ya dari semua. Tentunya dari gambaran disertasi yang akan kita tulis itu Bapak Ibu sudah punya masalah-masalah gitu ya, sehingga ambil satu masalah yang menarik dari situ sehingga menjadi terjadi sebuah irisan dari disertasi Bapak Ibu gitu ya. Atau draft kasar gitu ya, enggak apa-apa ya, saya kira. Ada lagi Bapak Ibu? Prof, permisi Prof, mohon maaf. Kalau terkait dengan teknis
kuliahnya kalau tetap daring seperti ini apakah diperbolehkan ya Prof? Boleh Karena daring aja Pak. karena kami merasa lebih Oke, optimal ketika oke. seperti ini dapat masukan Ya. dari Prof. Darni dan Oke. kami butuh Oke. banyak kulaan itu tadi Prof Oke. yang membutuhkan banyak waktu untuk Oke. duduk itu. Oke. Saya pikir meskipun daring Bapak Ibu ini on cam semua ini bagus kok ya, seperti Iya, Bu. duduk di kelas Iya, Bu. saja karena jumlahnya juga sedikit ya. Saya Iya, setuju Bu. untuk daring saja. Memang Baik. untuk S1 saya itu offline ya, hibrid ya. Separuh masuk, separuh di rumah bergantian. Karena apa? S1 itu jumlahnya banyak, disuruh on cam tidak mau, dipanggil-panggil tidak ada. Nah itu ya. Acaranya Nggak ya. apa-apa, Pak. Saya kira untuk S3 ini support banget kok ya untuk Iya. daring nggak apa-apa ya. Iya, Malah terima lebih kasih. maksimal mungkin ya Bapak Ibu nanti bisa move kemana setelah ini kan tidak tergantung pada tempat. Iya. Oke. Terima Nanti kasih akan banyak. kami sampaikan ke Pak Anas dan Bu Heni ya, juga Iya. Pak Hartono apabila kami ditanya. Oke. Oke, siap. Oke, karena Oke, lebih terima efektif kasih. daring Prof. Darni untuk kami. Saya kira masih ini kok, masih support ya, masih bagus kita untuk daring. Terima kasih Prof. Darni. Sama-sama. Yang penting kita selalu berproses ya dan semangat untuk selalu memperbaiki tulisan kita. Jangan pernah patah semangat dan berdiskusilah dengan teman ya. Memang kalau kita luring itu Pak Ardi, begitu ada masalah kan kita langsung bisa mendekati Pak Nardiansyah, bisa dengan Pak Fatoni terus diskusi. Memang kelebihannya itu. Tapi monggo meskipun daring Bapak Ibu tetap bisa komunikasi dengan teman-teman dengan baik gitu ya. Karena semangat kelas itu lebih penting loh Pak Ardi ya. Pengalaman saya, teman saya yang kemudian sudah dulu kita luring kuliahnya ya. Begitu semester 3 sudah pisah, itu ada yang lupa, kemudian sampai semester 8 baru balik lagi, karena semangat kelasnya itu hilang. Tapi ada pula teman-teman yang selalu janjian ya, ayo ke kampus hari ini, gitu, untuk diskusi dan sebagainya. Tapi sekarang itu fasilitasnya sudah ada. Silakan Bapak Ibu nge-Zoom juga ya, di luar kuliah dengan temannya. Karena Zoom itu kita beli kan tidak ada batasnya. Malam-malam bisa nge-Zoom dengan siapa, saya kok bingung ya gimana gitu ya. Itu mungkin. Gitu nggih Pak Ardi. Terima kasih banyak Prof. Darni. Ya, baiklah, ada lagi? Izin Prof. Ya, terkait judul artikel kita yang akan kita tuliskan itu kan Prof memang harus ada irisan-irisan dengan disertasi kita. Sependek pengetahuan saya memang ada kayak plagiasi itu kayak kita kalau mungkin terlalu banyak kita mengambilnya dengan rancangan disertasi, nanti takutnya akan plagiasi dengan karya kita sendiri gitu Prof. Jadi mungkin irisannya kalau misalnya contoh Prof menggunakan sastra tapi mungkin menggunakan kajian jurnalistik contohnya saya, tetapi mungkin untuk yang di disertasi nanti kajiannya visual analisisnya mungkin berbeda, itu diperbolehkan ya Prof. Jadi karena menghindari juga daripada plagiasi karya sendiri. Satu boleh. Kedua Pak, jadi nanti kalau sudah publish, artikel Bapak itu Bapak sitasi. Disitasi. Ya, caranya seperti itu. Itu malah lebih bagus. Jadi jangan menganggap plagiasi. Plagiasi itu memang auto plagiasi itu bisa. Tapi kalau sudah disitasi itu tidak plagiasi. Dan menyitasinya itu tentu saja dengan parafrase. Tidak kemudian karena artikel Bapak ambil 2 alinea ditempelkan di sini. Nah, itu nanti memperbesar persentase. Bapak ubah kalimatnya. Itu itu lebih bagus untuk disitasi. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi mungkin Pak Angkin, Bu Elsa. Sudah pas. Bu Elsa, monggo Bu Elsa. Sudah pas, Prof. Pas, Pak Angkin. Pas,
Sampun. Oh, nggih, sampun. Nggih, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan sementara, nanti kita akhiri dulu perkuliahan kita. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah masuk pada hari ini, dan semangat semua ya, semua bisa memberikan advice untuk teman-temannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Selamat pagi, salam sehat juga. Izin live nggih Pak Ardi. Oke, Prof. Karni.